balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah atau Metro Beauty Salon Story. Di video kali ini aku mau sharing-sharing, mau kasih tahu sama kalian treatment atau istilah kasarnya tuh menu apa sih di salon ini yang paling menguntungkan dan wajib banget kalian pelajari dan kalian dalemi bener-bener. Tonton videonya sampai habis. Nah, video kali ini aku mau sharing sama kalian menu apa sih di salon ini yang bener-bener itu menghasilkan uang banyak. Aku nggak ngomong untuk cutting ya. Kalau cutting itu relatif harganya karena tiap daerah atau tiap kelas itu maksudnya tingkatan salon itu punya rate harga masing-masing. Di sini aku bilang yang treatment aja lah. Jadi kalau menurut aku nih ya, yang selama saya pelajari, yang selama saya ini geluti, selama dari kuliah, selama aku ada salon, smoothing. Kenapa aku bisa bilang smoothing? Karena perhitungannya gini. Ini kalau menurut saya sih ya, saya nggak bicara orang lain ya. Kalau ada faedahnya, ada benernya ya kalian pakai, kalau nggak ada ya hempaskan aja lah. Kita ambil contoh seperti ini. Obat smoothing rambut ini kebetulan yang aku pegang ini adalah punyanya Go Straight. Go Straight kemasan 800 ml, jadi nggak sampai 1 kilo. Ini terakhir aku update harga itu 130 kah? Ya sekitaran segitulah, nggak tahu kalau ada kenaikan harga ya. Ini bisa dipakai untuk rambut itu, pernah aku coba di rambut itu 5, lebih dari 5 kadang bisa kalau rambutnya tipis-tipis, 7 pun bisa rambutnya tipis-tipis pendek-pendek gitu ya. Kenapa? Karena teksturnya Go Straight ini lembut kan, jadi dia nggak padat sekali, karena kan ada tipikal obat ini yang sedikit padat krimnya, kayak nggak terlalu lembut gitu loh. Jadi kalau di peret gini dia langsung kena semuanya dan pasti kena menyeluruh. Tapi kalau obat yang sedikit tekstur krimnya ini sedikit padat, itu dia boros obat. Jadi ini bisa, aku pernah nyampe ini 7-8 orang dengan modalku 130-an ya, 130-an. Kalian bagi aja nih, kalian bagi berapa itu namanya, anggap aja aku habis 7 orang gitulah ya. Kalian bagi, sorry tadi videonya kepotong. Jadi kalau aku bagi 130-an, ini aku update harga lama loh ya. 130-an aku bagi 7 itu sekitar 18, berapa, 18.500 sekian lah. Anggap aja 19.000. Modal untuk satu orang 19.000. Kalau netral itu sedikit. Kadang kalau netral, apalagi netral itu harganya biasanya 50% dari ini, jauh lebih murah. Berarti hitungannya anggapannya kalau misalkan modalku untuk step 1 itu 19.000, terus untuk netralnya otomatis pemakaiannya jauh lebih sedikit. Kalau netral aku bisa 2 kalinya step 1. 2 kalinya step 1 itu berarti bisa untuk 14 orang ya, karena kan dia kembali lagi tergantung jenis obat ya. Dia lembut kan, lembut banget, waktu diperet otomatis kan kena semuanya. Jadi aku anggapannya hitungnya itu dari 100 ya, anggap aja 10.000 gitulah ya, 29.000 modal, 29.000 ya, 29.000. Terus lagi yang aku gunakan adalah catok. Catok itu masanya lama, umurnya lama ya, nggak perlu dihitung, yang hitung tenaga kerja kamu, maksudnya badanmu ini loh yang kamu hitung, tenagamu yang buat itu. Anggap aja sekali nyatok di tempatku ini harganya kalau catok tok itu 40.000 kalau nggak salah ya, 40.000. Cuci catok 45.000. Ya cuci catok 45.000, 45 atau 50.000 gitulah.
Anggaplah tadi 29.000 sama 50.000 gitu aja lah, karena nyatoknya 2 kali kan. Kalau kita pakai netralnya netral cream ya, itu berarti modalku adalah di 79.000 ya. Itu sudah termasuk nilai untuk catoknya. Sedangkan kalau rate harga smoothing rambut di tempatku sekarang, kalau pendek ya kayak rambut-rambut cowok gitu, itu aja udah 200.000. Nah berarti keuntungan saya adalah 100%, bahkan bisa lebih ya, lebih loh, lebih itu pun kalau saya menggunakan netral bawaan. Tapi kalau misalkan kita waktu smoothing rambut terus rambutnya ini kasar parah, otomatis kan aku nggak kasih netral step 2, aku ganti pelembut yang lain. Itu jauh lebih murah ongkos produksinya. Nah kalian bayangin, sedangkan harga smoothing kan dilihat dari tebal sama panjang rambutnya. Dan kalau misalkan kalau kita nilai jual untuk smoothing kita ini tinggi, keuntungannya bisa berlipat-lipat dengan nilai resiko yang sangat kecil. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalau smoothing rambut itu resikonya itu paling enggak ini loh ya, ibarat kata ini efek sampingnya loh ya. Paling kalau kamu nyatoknya ini enggak mateng, dia kan gelombang sedikit, tapi masih ada lurusnya, tapi gelombang sedikit, minim sama yang namanya resiko. Katakanlah untuk ngerevisi di bagian yang nggak bagus saja. Oke, sampai di sini kalian paham ya, keuntungannya di situ. Terus aku jelasin lagi, kalau obat smoothing itu kan macam-macam, kalian juga harus tahu dulu ya. Kalau kalian biasanya pemain baru, kalian harus sering-sering nyoba yang namanya berbagai merek, karena banyak banget merek obat-obat smoothing di luaran sana yang nggak masuk di iklan-iklan ya. Itu bagus-bagus banget, bagus banget, dan hasilnya oke-oke daripada yang brand-brand besar. Karena aku sudah sering banget mencoba obat-obat smoothing, hampir semua merek, dari yang tidak terkenal, yang nggak ono labelnya sampai ada labelnya, sudah pernah aku cobain semua. Dan rata-rata kalau menurut saya pribadi, justru yang nggak ada di iklan itu lebih bagus loh. Tapi terkadang orang itu yaitu tadi gengsi makan biaya, nanti jatuhnya nggak ada keuntungan ya. Jadi kalau kalian pilih produk harus hati-hati. Terus lagi, kalau kalian ini misalkan ngomong di warna itu juga untungnya banyak. Aku bilang iya, untungnya banyak iya, tapi warna itu kalau kita salah ngasih harga di depan ya, salah ngasih harga di depan, itu kita akan rugi. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kadang orang datang ke salon itu nggak langsung duduk, Mbak saya mau warna berapapun harganya, dia akan bayar. Memang ada orang-orang seperti itu, tapi untuk kelas-kelas tertentu. Tapi kalau kita mainnya di middle, orang akan tanya dulu, Mbak warna segini berapa duit? Misalkan nih, kalian pegang-pegang nih, misalkan di harga 300.000 misalkan. Terus di pertengahan jalan waktu kalian kerjain, mungkin kalian akan tanya nih, Mbak rambutnya pernah diwarna hitam enggak? Mungkin customermu akan bilang enggak pernah, padahal sebenarnya tahu, cuman enggak ngaku. Mungkin dia ada ngomong lagi, Mbak pernah diwarna hitam enggak? Pernah, tapi dulu banget. Dulunya ternyata masih 1 tahun kemudian, 1 tahun. Dan sedangkan selama 1 tahun ke depan itu dia nggak pernah potong rambut sama sekali. Otomatis rambut tua-tua yang di bawah-bawah ini kan masih hitam. Terus kalian kerjain lah ini sesuai dengan warna yang dia mau. Ternyata di prediksi kalian ini mungkin habis sekitar satu tube 100 gram ya, 1 tube. Ternyata di pertengahan jalan nggak masuk sama sekali ya. Mau nggak mau kalian nambahin lagi nih ya kan, ngaku nih gak warna hitam, gak pernah diwarna hitam, nambahin lagi, kok sampai loro kok gak masuk nih ya kan. Terus kan
tumpuk kimia, akhirnya mungkin kalian akan melakukan yang namanya proses bleaching ya. Yang awalnya mungkin pengen coklat soft, ternyata nggak masuk, tetap warna hitam, otomatis kan sia-sia sebenarnya yang kalian pakai itu tadi. Akhirnya kalian melakukan bleaching, berkata harganya nggak sesuai gitu loh, dan waktu kalian akan terbuang di situ aja. Karena kalau warna itu kan kayak priai ya, harus ditungguin terus, gak masuk kalian puyeng, waduh ini gimana nih nggak masuk. Sedangkan kalau rambut dikasih bahan kimia terus nanti pasti akan kasar banget dan kusut, susah banget yang namanya disisir. Sedangkan belum tentu semua orang ini punya uang lebih untuk keratin treatment ya toh, masuk akal nggak yang aku bilang? Makanya harus hati-hati. Makanya kenapa aku bilang smoothing itu yang banget yang sangat menguntungkan dengan model yang minimal banget. Sedangkan kalau warna itu kita stoknya harus banyak dan lengkap. Kalau kita nggak lengkap, orang maunya warna apa nanti nggak sesuai dengan yang dia mau, nggak jadi. Kalau smoothing kan ya wis itu. Makanya pentingnya kalian ini pinter dan jago banget smoothing rambut, karena di situ keuntungan dan resikonya itu sangat minim. Kalau kalian tahu caranya, itu resikonya sangat minim sekali. Makanya ketika ada salon, dia cuman buka untuk pelurusan aja, misalkan di pelurusan aja, dia jalan. Karena mayoritas orang Indonesia ini kan rambutnya ini nggak lurus, jadi kayak gelombang-gelombang gitu. Dan mindsetnya orang Indonesia, wanita yang cantik itu kan yang rambutnya lurus epic gitu ya, kayak iklan-iklan sampo ya kan. Ya banyak juga orang yang suka rambutnya kayak ikal-ikal, keriting-keriting gitu, tapi kan ikal-ikal keritingnya itu yang mudah diatur. Kadang ada yang ngembang banget, otomatis dia larinya akan ke smoothing. Kadang yang rambutnya lurus biasa aja, lurus bawaan, itu mereka kan smoothing. Jadi treatment smoothing adalah treatment sepanjang masa yang gak akan pernah hilang, yang akan selalu diminati sama orang-orang. Jadi kalau kalian buka salon, kalian buka pelurusan itu wis jalan, beneran jalan. Ditambah lagi kalau kalian ini jago yang namanya cutting. Tapi kalau cutting itu sih ya, kalau untuk di daerah-daerah itu ya, karena kan mayoritas untuk sekarang ya, orang Indonesia ini kan lebih seneng yang namanya tren hijab yang modis-modis kayak gitu ya kan. Jadi untuk potongan rambut itu ya benar mengikuti, tapi kebanyakan itu orang senengnya yang biasa-biasa. Ini yang menurut pengalaman saya. Ya ada sebagian orang tuh yang gitu ngikutin tren banget, kayak layeran segala macam. Layer itu kan sebenarnya kayak segi. Kalau dulu orang bilangnya itu ditrap mbak rambutnya, tapi kalau sekarang itu orang sebutnya itu kayak segi, layer. Jadi ada pembaruan bahasa, sama aja kayak dulu kan rebonding, terus naik lagi smoothing rambut. Sebenarnya kan artinya podo ae, juga pelurusan, cuman pelafalannya aja yang berbeda. Itu kalau menurut saya begitu. Terus lagi treatment yang hasilnya ketara banget, gede banget, yang menghasilkan banyak duit selain smoothing, kalau menurut aku sih ini creambath. Itu dah creambath. Karena creambath kita bahan bakunya ya, kalian para pemain salon pasti sudah tahu lah rate harganya obat-obat Hermas ataupun obat-obat creambath itu seberapa, ya kan. Keuntungannya banyak, apalagi kalau kalian main teknologi, kalian bisa pakein misalkan selain steamer kan ada tuh yang terbaru itu kayak catok kayak infrared itu, kalian kasih itu kan juga bisa ngangkat harga salon juga, maksudnya harga treatment juga.
Jadi itu aja sih yang menurutku paling andalan yang menguntungkan banget ya, smoothing rambut. Oh iya, satu lagi ada nih, eyelash extension. Itu bahkan 1000% keuntungannya. Cuman ya gitu, setiap pekerjaan ada resikonya ya. Kalau obat-obatan smoothing rambut ini kadang kan ya nggak hanya obat smoothing sih, kayak pewarna juga di dada itu sesek banget gitu. Dan eyelash extension juga itu kalahnya itu di punggung. Makanya kadang aku tuh heran kalau ada orang eyelash extension regane murah banget, 30.000, 35.000, 50.000. Bukannya apa-apa, itu memang kalian sudah untung. Tapi resikonya nanti di kalian kalau sudah kalian menginjak umur 30 tahun ke atas. Rasane boyok mungkin anu-anu. Beneran deh. Ini yang saya alami ya, makanya kalau saya di salonku sini ngasih rate harga untuk eyelash, aku nggak mau yang terlalu murah sekali. Karena apa? Kita kalahnya di punggung, terus penglihatan kita itu jadi sedikit berkurang loh, burem-burem gitu loh. Kayak aku gini ngelihat orang, padahal nggak terlalu jauh sekali, kadang aku masih burem-burem, ini siapa, lihat tulisan juga nggak jelas. Makanya kalian para pelaku usaha salon ngasih harga itu yang wajar-wajar aja. Jangan karena kalian ingin salon kalian rame, kalian akan mengorbankan diri kalian sendiri. Jangan. Nyaman-nyaman awakmu lah istilah kasarnya. Karena apa? Terlalu murah nanti mata kamu juga rusak. Karena kan kita pencahayaan itu deket banget gitu loh. Dan kalau kita terlalu sering banget ngelihat cahaya, apalagi dia deket banget dan wattnya ini gede lampunya, wassalam, nggak lama nanti kita sudah umur 40 tahun ke atas lebih, itu kita sudah yang namanya konsumsi kacamata. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Jadi kasihlah harga yang standarnya. Kalian perhitungkan resikonya. Resiko ini sangat-sangat penting. Karena orang kadang buka salon itu gak didelok resikonya, asal tabrak ae. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi semangat buat kalian para pelaku usaha salon. Kalau kalian modalnya kecil, nggak usah sedih, nggak usah mikir, nggak pede. Kalian buka pelurusan tok, itu pun kalian sudah untung ya. Itu aja yang mau aku sharing sama kalian. Penting nggak penting? Sebenarnya penting banget. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like. Thank you.